Halo semua, selamat datang di channel NeoFX Indonesia. Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Dan sebelum saya mulai analisa hari ini, boleh minta waktunya sebentar untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan kalian juga bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya di minggu-minggu ke depan. Oke? Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai analisa kita hari ini, dimulai dengan pasangan euro dolar. Oke, sekarang kalian melihat chart 4 jam euro dolar. Oke, dan yang bisa kita lihat adalah minggu lalu saya bilang harga akan turun ke bawah. Oke, harga akan retrace ke atas, kemudian harga turun ke bawah. Nah, ini sedihnya harga nggak retrace ke atas sesuai yang kita mau. Oke, mungkin karena berita bahwa di minggu ini ada lockdown tiba-tiba ya di Austria dan Jerman. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian nggak lihat setup untuk beli ya jangan diambil. Tapi intinya kan kita tahu bahwa euro dolar itu secara garis besar akan turun. Dan akhirnya benar-benar kejadian, harga turun ke bawah. Oke, melanjutkan trend bearish-nya. Nah, sekarang yang mau kita lihat dari euro dolar, oke, adalah kita bisa lihat di sini harga udah menembus support yang ada di sini, ya kan? Harga menembus support yang ada di sini. Oke. Dan harga retrace sedikit ke atas. Oke. Dan sekarang kita mau lihat euro dolar untuk melanjutkan pergerakannya ke bawah. Oke, ke bawah. Dan kita juga mau lihat sebuah retracement ke atas sedikit, kemudian ke bawah lagi. Kalau kita ganti ke chart daily atau harian, kita juga bisa lihat di sini clear ya, harga tembus. Tapi di sini agak kosong. Jadi sebenarnya sehatnya sih kita mau lihat sebuah retracement ke atas untuk melanjutkan tren ke bawah. Tapi ingat, garis besarnya euro dolar akan tetap turun ke bawah karena di sini masih ada liquidity yang belum dijemput, masih ada sell side liquidity yang belum dijemput oleh harga, dan di sini ada price inefficiency, ada skinny leg atau liquidity void yang harus diisi. Oke, sekitar sini. Oke, jadi harga akan terus turun ke bawah untuk menjemput ordering yang dari sini. Tapi ini kan chart weekly, jadi mungkin masih agak lama ya. Jadi yang mau kita lihat minggu depan adalah, sekali lagi, kita mau lihat harga turun sedikit ke bawah, retrace, dan melanjutkan penurunannya ke bawah untuk melanjutkan trend bearish-nya. Oke? Jadi itu aja untuk euro dolar. Kita lanjut ke pasangan selanjutnya, yaitu GBP USD atau pound dollar. Nah, di sini saya bilang minggu lalu bahwa harga akan retrace ke atas, kemudian turun ke bawah. Harga benar-benar retrace ke atas, tapi kita belum melihat penurunannya ke bawah. Dan yang bisa kita expect dari pound dollar minggu depan adalah kita mau lihat harga turun ke bawah. Oke, kita ganti ke chart daily. Oke, kita bisa lihat di sini clear banget ya. Ada support di sini. Ada support yang udah ditembus sama harga. Oke. Kita lihat support ini udah ditembus sama harga yang dari sini. Nah, harga retrace ke atas. Oke, sehat banget ini ya berarti harganya. Dan asalkan harga nggak menembus swing high yang ada di sini, kita masih bearish. Oke, pound dollar akan tetap bearish. Oke, jadi yang kita mau expect minggu depan adalah sebuah penurunan harga ke bawah. Oke, kita mau lihat harga turun ke bawah. Sejauh apa? Kita bisa lihat di weekly chart. Oke. Sama kayak euro dollar. Masih ada sell side liquidity di sini yang belum dijemput. Jadi di minggu-minggu ke depan pound dollar akan tetap turun ke bawah. Tapi kalian gak usah mikir itu dulu karena itu masih jauh. Yang perlu kita pikirkan minggu depan adalah, sekali lagi, kita mau melihat harga turun ke bawah. Oke. Karena retracement-nya udah cukup selesai. Dan ya, jadi pound dollar akan turun ke bawah. Itu analisa kita minggu ini. Oke, lanjut ke pasangan selanjutnya, yaitu dolar yen. Nah, dolar yen juga kita lihat kemarin saya bilang bahwa resistance ini akan ditembus, ya kan? Dan ternyata benar, harga nembus dan menyerang, harga tembus ke atas, ya kan? Dan menyerang buy side liquidity yang ada di sini.
Oke, kemarin saya bilang bahwa target ini akan diserang oleh dolar yen. Dan ternyata benar-benar harga menyerang targetnya, tembus resistance di atas. Tapi, oke, banyak orang mungkin pikir kalau trennya sekarang udah bullish. Ya kan? Wih, harga udah tembus resistance, pasti ini oke, jadi support, ya kan? Orang beli ke atas, harganya turun ke bawah. Oke, ini adalah sebuah false breakout. Kalau kalian mengerti harga, ini kita bisa lihat, ini ada kemungkinan bahwa ini, harga tembus ke atas ini adalah sebuah false breakout. Jadi mungkin banyak orang yang beli, kejebak, akhirnya loss jadinya. Dan tanda lain yang bisa kita lihat adalah support yang di sini jelas-jelas udah di break sama harga nih. Harga udah berhasil tembus. Oke, support yang di sini itu udah berhasil ditembus harga. Oke, jadi yang kita mau lihat dari dolar yen adalah kita mau lihat sebuah retracement ke atas. Oke, ini namanya adalah bearish breaker. Oke, jadi ini false breakout dan harga turun itu namanya bearish breaker. Dan again kita lihat di sini ada skinny leg, ada liquidity void, price inefficiency yang harus diisi. Jadi sekali lagi yang mau kita lihat adalah harga naik ke atas, at least menyentuh konsolidasi yang ada di sini atau menyentuh resistance yang ada di sini. Kemudian harga akan lanjut turun untuk mengisi price inefficiency yang ada di sini. Jadi kalau digambar mungkin harganya akan begini, kemudian turun. Jadi itu analisa kita untuk dolar yen. Ingat, kalau kalian mau trading, ingat dulu kalian harus tetap cari setup di sistem kalian. Mungkin sistem kalian pakai indikator atau kalian pakai pattern, chart pattern kayak engulfing. Walaupun saya nggak pakai begitu-gituan. Tapi ingat, bagaimanapun atau apapun sistem yang kalian pakai, kalau kalian mau trading, jangan buta atau jangan based on analysis only. Jangan menggunakan analisa saja, tapi kalian harus lihat setup kalian itu terbentuk di depan mata. Tapi tetap aja kita mau lihat minggu depan harga naik ke atas dan turun ke bawah. Karena kalau andaikan benar-benar kejadian, berarti ini officially adalah sebuah false breakout. Jadi hati-hati kalau melihat harga break resistance, itu belum tentu ganti jadi support. Itu aja untuk dolar yen. Kita lanjut ke Australian dollar, US dollar. Nah, ini juga bagus banget. Kemarin saya bilang harga akan naik. Harga naik. Aduh, kenapa begini? Sorry ya. Saya bilang harga akan naik, kemudian turun. Persis saya bilang begini dan ternyata harga beneran naik dan turun. Nah ini adalah ciri-ciri harga yang sehat. Kita bisa lihat di sini ada swing high, ya kan? Kemudian harga turun ke bawah, naik, untuk retrace. Ini sebenarnya orang bisa beli nih, ini bisa jadi trade kalian beli ke atas. Dan akhirnya harga turun untuk melanjutkan trennya. Ya kan, harga turun untuk melanjutkan trennya. Nah, sekarang kalau kita lihat ke daily time frame. Target kita selanjutnya adalah ini. Support yang ada di sini. Tapi untuk harga bisa menyentuh support yang di sini, kita balik lagi ke time frame 4 jam. Harga harus menembus support yang ada di sini. Kita lihat di sini ada support yang kuat banget ya. Kita bisa lihat di sini harga turun, reject, naik, reject lagi, naik lagi, reject lagi, harga naik, reject, turun sedikit, naik, reject di sini, kemudian harga rally ke atas. Naik ke atas, turun. Nah, sekarang dia datang lagi nih sampai di support ini. Jadi sekarang kita mau lihat adalah Aussie dollar untuk turun dulu menembus support yang ada di sini. Tutup di bawah support yang ada di sini. Baru kita bisa officially bilang kalau swing high yang di sini. Kita lihat di sini ya. Ini kan swing high. Itu ditembus sama harga. Nah, baru kita bisa bilang
ini adalah sebuah false breakout. Oke. Ini bukan tanda-tanda untuk bullish. Ini adalah sebuah false breakout. Oke. Jadi sekali lagi kita mau lihat harga turun ke bawah menembus support ini dan support yang ada di sini. Oke. Jadi untuk minggu depan kita sabar dulu, kita lihat apakah harga react di sini naik ke atas reject atau dia akan turun. Tapi menurut saya harga akan turun, retrace dan melanjutkan trennya ke bawah. Oke, itu untuk dolar Australian dollar US dollar. Sekarang kita lanjut ke pasangan yang paling diminati banyak orang, yaitu emas. Oke. Emas, kita bisa lihat emas ada apa ya? Kita bisa lihat di sini harga konsolidasi. Ini dealing range kita dari sini. Oke. Harga konsolidasi, ya kan? Naik turun. Dan apa yang bisa kita expect adalah kalau kita lihat harga yang kayak gini, kita bingung kan? Harganya mau naik atau turun? Well, tanda pertama yang bisa kita lihat adalah kita cari swing low terakhir di sini. Harga berhasil tutup di bawah swing low ini. Jadi ada kemungkinan harga akan turun. Oke, ada kemungkinan harga akan lanjut turun. Sekali lagi di sini ada skinny leg. Ini price inefficiency ya. Ini price inefficiency. Oke. Jadi kita mau lihat harga ini keisi, oke, turun ke bawah. Dan kalau kita lihat ke daily time frame, di sini ada yang namanya point of origin, yang kayak minggu lalu saya bilang, ini ada point of origin di sini. Oke, dan kita juga punya resistance yang sangat kuat. Maksud saya support yang sangat kuat di sini. Ini ada buy side liquidity, sekarang jadi sell side liquidity. Jadi harusnya kita mau lihat gold untuk turun dulu. Oke, sehatnya adalah gold turun dulu. Dan akhirnya melanjutkan harganya untuk naik. Melanjutkan bullish trend ke area ini. Yang seperti minggu lalu saya bilang. Tapi sekali lagi ini di daily time frame, jadi masih agak lama kan. Jadi minggu depan yang kita mau lihat adalah sebuah retracement ke bawah. Oke, kita mulai sebuah retracement ke bawah. Dan harusnya harga akan melanjutkan naik. Oke. Jadi itu aja untuk analisa hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin sampai habis. Semoga ini bermanfaat. Dan kalau kalian ada opini lain dan kalian mau share sesuatu tentang forex atau tentang trading, kalian boleh komen aja di bawah dan siapa tahu saya bisa belajar dari kalian juga. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak yang udah mau dengerin dan nonton video ini sampai habis. See you guys on the next video. Bye bye.